Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seseorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi, yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, 'Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel.' Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya
melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dari bacaan yang telah kita dengarkan, di mana dikisahkan bahwa Bunda Maria adalah ibu Yesus. Ia bertunangan dengan Yusuf, di mana pada saat itu Yusuf hendak menceraikan Maria secara diam-diam. Akan tetapi ia mengurungkan niatnya setelah ia bermimpi di mana malaikat menampakkan diri kepadanya dan berkata bahwa Maria telah mengandung anak dari Roh Kudus. Yang dimana diceritakan sebelumnya bahwa diketahui bahwa Maria dan Yusuf belum sama sekali atau tidak pernah sama sekali bersetubuh. Tetapi dengan kuasa Allah, Maria dapat mengandung anak dari Roh Kudus, di mana anak itu akan dilahirkan dan ia adalah anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Yesus. Agar genaplah firman Tuhan oleh Nabi, yang dimana menyatakan bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Maka dari itulah Yusuf, setelah malaikat menampakkan diri kepadanya, ia mengurungkan niatnya untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Akan tetapi ia tetap mempertahankan Maria dan menunggu ia sampai melahirkan Yesus, yaitu anak yang dikandung Maria. Dan setelah Yesus dilahirkan di Betlehem pada zaman Raja Herodes, orang-orang Majus dari timur datang untuk menyembah dia. Jauh-jauh dari timur, karena ia telah melihat bintangnya yang di timur, makanya dia datang ke Betlehem hanya untuk menyembah dia. Ketika orang Majus dari timur itu datang ke Betlehem, ia bertemu dengan Raja Herodes, yang dimana Raja Herodes saat itu karena mendengar kabar bahwa seorang raja telah lahir, ia sungguh takut karena posisi dia saat itu adalah sebagai raja dan ia tidak ingin posisinya digantikan oleh anak yang baru lahir itu nantinya. Maka dari itu ia memberitahukan kepada orang-orang Majus dari timur untuk pergi ke sana. Setelah itu, sesampainya di sana nantinya, ia akan memberitahukan apa yang ia lihat dan menceritakan semuanya kepada Herodes, kejadian-kejadian yang ia lihat saat ia mengunjungi Yesus yang baru lahir tersebut. Akan tetapi karena orang-orang Majus tersebut telah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka ia pulang kembali ke negerinya menuju jalan lain. Dan tujuan dari orang-orang Majus dari timur datang ke Betlehem yaitu untuk menyembah Yesus, di mana ia datang sujud menyembah dia dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan,
dan mur, di mana ia begitu sangat bersukacita atas kelahiran Yesus tersebut. Diketahui bahwa Yesus lahir di dunia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa. Semoga demikian. Amin.